Pernah nggak sih kalian lihat satu website, contohnya domain detik.com, tampilannya itu seperti ini gitu. Tapi ketika kalian lihat berita yang lain di detik.com itu tampilannya berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini, Sport Detik. Ini tampilannya beda, kemudian News Detik, Detik Finance, Detik Hot, dan juga domain yang lainnya. Ini kok bisa ya satu domain.com tapi bisa banyak website. Nah, itu yang disebut dengan subdomain. Di sini saya akan jelaskan tentang subdomain plus gimana cara kita membuat subdomain. Sebagai informasi aja, subdomain ini bisa digunakan kalau misalkan kalian punya satu domain tapi punya banyak ide website. Nah, seperti Detik contohnya. Ya, ada kategori blog banyak ya, kemudian dibikin per kategorinya itu dalam satu website. Ya, bisa per kategori atau per kota. Contohnya ini, Tribun. Ya, kalau misalkan kita lihat Jakarta, Bandung, Bogor, itu tribunnews.com. Tapi di sini ketika diklik ya, di menu-menunya ini, maka akan mengarah ke satu domain ya. Contohnya jabar.tribunnews, kemudian ini bogor.tribunnews, dan semua kota yang ditargetnya. Kalau misalkan Detik kita lihat itu per kategori. Nah, kalau misalkan Tribun itu per kota. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian ini punya ide ingin buat website atau misalkan ingin membuat blog yang banyak dalam satu domain, nah itu rekomendasinya silahkan pakai subdomain. Gimana cara buatnya? Itu sangat simple sekali. Kalian hanya perlu akses control panel, kemudian masuk ke domain. Ya, tinggal diklik saja di domainnya. Nah, di sini kita prakteknya di JMyID. Nah, kalian tinggal buat saja domain barunya. Create a new domain. Nah, cuma di sini kita tentukan apakah ingin sesuai kategori atau misalkan nama kota atau daerah misalkan gitu ya. Di sini saya akan buat khusus untuk bio, misalkan bio.jae.myid ya. Jadi saya akan buat satu landing page khusus untuk bio, maka di subdomain bio.jae.myid. Kemudian saya juga ingin membuat blog untuk kota Bogor atau Bandung. Nah, itu juga bisa. Tinggal create new domain lagi. Nah, di sini tinggal ketik saja, misalkan bandung.jae.myid. Nah, jadi fungsi subdomain ini bisa banyak, tergantung kita saja mau seperti apa. Saya pun juga membuat untuk toko online digital, yaitu di naon.co.id. Nah, ini subdomainnya aya.naon.co.id. Sementara kalau misalkan kita lihat ke homepage-nya naon.co.id, ini adalah domain induk. Ini untuk profil ya. Ini website utamanya. Ketika ngeklik produk digital, maka diarahkan ke aya.naon.co.id. Itu disebut dengan subdomain. Dua website yang berbeda di dalam domain yang sama. Ya, ini domain subnya. Yang satu adalah domain induknya. Nah, ini domain induknya, naon.co.id. Jadi itu cara untuk membuat subdomain sangat-sangat mudah. Kalian di sini udah paham gimana bisa bikin 100 website dengan alamat yang berbeda ya pakai subdomain. Mungkin sekian saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kalau misalkan kalian bingung ya silahkan aja tanya. Kalau misalkan gagal bikin subdomain, saya juga akan bantu jelaskan ya. Ini udah bisa diakses. Kita tinggal install website saja pakai WordPress, Laravel, atau Code Igniter terserah. Yang penting subdomainnya sudah jadi. Sekian, sampai juga di materi berikutnya. Nah, ini videonya di tag jam 3 subuh tuh. Oke, tapi gak penting juga sih ngapain dijelasin. Dah.